Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tia Malia Hasanah, Saya Adesa Fernanda. Saya Nibra Sarunisa. Saya Kamila Nasma Sabila. Saya Muhammad Rafai Sukaisi. kami di sini akan mempresentasikan hasil produk kami yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari sel induk oogonium di dalam ovarium wanita. Proses ini melibatkan pembelahan meiosis dan berlangsung sejak masa janin hingga dewasa, pubertas, dan seterusnya. Tahapan yang pertama, oogonium. Oogonium merupakan sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Di dalam ovarium janin terdapat sel-sel germinal primordial yang disebut oogonium. Oogonium mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak diri, ya. Berlanjut menjadi oosit primer. Oosit primer adalah hasil diferensiasi dari oogonium. Oosit primer bersifat diploid. Saat kali seorang bayi perempuan sudah memiliki sekitar 1-2 juta oosit primer di ovariumnya. Kemudian menjadi meiosis 1. Meiosis 1 dimulai saat janin perempuan masih dalam kandungan dan berhenti di profase 1 setelah pubertas. Oosit primer atau 2N melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid, yaitu oosit sekunder dan badan polar pertama. Oosit sekunder berfungsi melanjutkan proses sedangkan badan polar tidak berkembang. Oosit sekunder adalah hasil meiosis 1 yang bersifat haploid atau N. Sel ini memulai meiosis 2 tapi berhenti di metafase 2. Jika dibuahi oleh sperma, oosit sekunder menyelesaikan meiosis 2 dan menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Jika tidak dibuahi, oosit sekunder akan lurus saat menstruasi. Meiosis 2 dimulai ketika sel ovum dibuahi oleh sel sperma yang akan menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan akan menjadi ovum. Kemudian badan polar 2 berbentuk kecil dan tidak fungsional. Badan polar 1 juga bisa membelah menjadi 2 badan polar. Kemudian ada ootit dan ovum. Ootit adalah hasil akhir meiosis 2 dari oosit sekunder. Ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang sudah matang. Ovum bersifat haploid, merupakan satu-satunya hasil oogenesis yang fungsional dan siap dibuahi. Lantas, kenapa hanya menghasilkan satu ovum? Oosit sekunder mendapatkan hampir semua sitoplasma yang penting untuk perkembangan embrio. Badan polar hanya berfungsi membuang protein kromosom, tidak punya peran dalam reproduksi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oogenesis adalah proses penting dalam sistem reproduksi wanita yang memastikan satu sel telur matang terbentuk setiap siklus dengan kualitas tinggi dan cukup cadangan nutrisi untuk tahap awal kehidupan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.